Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Nah, kali ini saya akan mereview lagi salah satu pinjaman online yang sudah ber-OJK dan juga bagaimana cara saya mengajukan di pinjaman online sehingga pinjaman saya langsung di ACC tanpa ditolak. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Nah guys, kita langsung aja. Kali ini saya akan bahas tentang rupiah cepat. Tentunya teman-teman pasti pernah dengar yang namanya rupiah cepat. Rupiah cepat ini termasuk salah satu pinjaman online terpopuler dan juga sangat banyak diminati di sepanjang tahun, termasuk di awal tahun 2023 ini, dimana untuk pinjaman online rupiah cepat ini adalah pinjaman online yang sudah berizin OJK yang memberikan kita tenor pinjaman maksimal 50 juta dengan tenor waktu 90 hari dengan bunga 0,4% per hari, dan juga pencairannya pun juga sangat cepat sampai dengan 24 jam. Dana itu bisa langsung masuk ke rekening kita. Itulah kenapa dikatakan rupiah cepat, karena proses semuanya dilakukan super cepat dan juga verifikasi datanya pun juga dilakukan sangat cepat. Dan di sini untuk persyaratannya yang bisa kita penuhi untuk mengajukan di pinjaman online rupiah cepat, tentunya sudah berusia di atas 18 tahun, memiliki KTP, merupakan warga negara Indonesia, dan juga memiliki pekerjaan dan juga penghasilan yang tetap. Kemudian kita lanjut bagaimana cara pengajuan di rupiah cepat ini. Silahkan teman-teman simak dari awal sampai akhir agar nanti tidak gagal paham. Nah, yang pertama teman-teman harus download dulu nih aplikasi rupiah cepat yang ada di Play Store, dimana nanti setelah teman-teman mendownload aplikasinya yang resmi, maka nanti teman-teman bisa langsung membuat akun dan juga langsung memulai pendaftaran. Nah, untuk pembuatan akun di sini teman-teman bisa pilih apakah sebagai peminjam atau sebagai pendana. Jika sebagai peminjam, silakan diklik di bagian sebelah kiri ada bagian peminjam. Di sana juga sudah dikatakan bahwa pencairan 1 jam paling cepat, dimana pinjamannya bisa hingga 50 juta rupiah. Silakan teman-teman daftar menggunakan nomor handphone yang aktif, dimana nanti nomor handphone teman-teman ini akan diverifikasi dan nanti akan dikirim kode berupa kode OTP yang nantinya akan akun teman-teman akan aktif setelah diverifikasi oleh pihak perusahaan. Nah, kemudian setelah itu barulah kita masuk ke beranda awalnya, di mana kita berkesempatan mendapatkan pinjaman hingga 50 juta rupiah dengan tenor pinjaman selama 3-6 bulan dengan bunga hariannya 0,02% sampai dengan 0,4%, yang mana masing-masing ini memiliki persyaratan dan juga ketentuan yang harus kita penuhi. Jadi jika teman-teman ingin mengajukan atau mendapatkan maksimal 50 juta, teman-teman harus mengikuti ketentuan, salah satunya harus mengisi data dan juga informasi pribadi kita. Nah, kemudian barulah kita mulai mengisi informasi, di mana ada informasi pribadi yang di dalamnya harus kita isi berupa informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi tambahan, informasi identitas, dan juga ada informasi rekening bank, di mana untuk semua ini harus teman-teman isi, jangan ada yang dikosongkan. Nah, kita masuk untuk yang pertama, yaitu ada namanya informasi pekerjaan, dimana untuk informasi pekerjaan ini teman-teman harus mengisi semua kolom-kolom yang sudah disediakan, jadi jangan ada yang dikosongkan. Di sini yang terpenting mereka hanya melihat berapa gaji kita setiap bulannya. Artinya jika kita memiliki gaji, berarti kita mampu membayar pinjaman berapapun yang diberikan oleh perusahaan. Jadi silakan teman-teman manfaatkan jika teman-teman memiliki gaji yang tinggi atau memiliki penghasilan yang stabil. Nah, setelah itu baru teman-teman bikin alamat dan juga tempat
teman-teman bekerja. Nah, setelah itu kita baru mulai mengisi informasi kontak darurat, di mana untuk kontak darurat ini digunakan ketika kita memang tidak bisa dihubungi nomor handphonenya. Makanya saya sarankan jika teman-teman sudah mengajukan di pinjaman online, artinya teman-teman sudah siap untuk dihubungi, apalagi jika teman-teman mengalami gagal bayar. Jangan sampai nomor teman-teman ini mati sehingga nanti nomor kontak darurat inilah yang akan mereka hubungi. Nah, selanjutnya ada juga informasi tambahan, di mana untuk informasi tambahan ini berupa informasi pendidikan terakhir kita, informasi jumlah anak dan juga nama ibu kandung, dan juga alamat email kita. Nah, setelah selesai barulah kita mengupload berupa dokumentasi atau identitas kita yang nanti merupakan sebagai syarat utama ketika kita mengajukan di pinjaman online. Jadi syarat dokumen yang harus kita berikan yaitu adalah KTP, dimana nanti ketika kita mengambil foto KTP dengan jelas, maka nanti akan tersistem secara otomatis berupa identitas, kemudian nama NIK, kemudian nama pribadi kita sesuai dengan di KTP. Nah, selanjutnya barulah kita mengisi informasi rekening bank yang bertujuan untuk proses pencairan ketika pinjaman kita di ACC. Jadi tidak ada yang namanya pinjaman kita itu masuk ke rekening perusahaan. Jadi ketika pinjaman kita diterima dan juga di ACC, maka dana itu secara otomatis akan langsung masuk ke rekening yang telah kita daftarkan. Nah, setelah selesai barulah kita tinggal menunggu saja proses verifikasi data oleh pihak perusahaan Rupiah Cepat. Biasanya ini memakan waktu kurang lebih 30 menit, kita sudah bisa mendapatkan informasi apakah pinjaman kita ini diterima atau ditolak. Jika pinjaman kita diterima, maka dana itu akan langsung masuk ke rekening kita kurang lebih 1 jam dari proses pendaftaran kita. Nah guys, itulah review dari saya tentang Rupiah Cepat. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa membantu ketika teman-teman lagi proses pengisian ataupun pengajuan di pinjaman online Rupiah Cepat. Dan semoga pinjaman teman-teman bisa langsung di ACC tanpa ada hambatan. Pastikan ketika kita mengisi data, kita menggunakan data yang sebenarnya dan juga KTP sesuai dengan KTP pengajuan kita dan juga KTP ketika kita pembuatan nomor rekening. Jadi nama rekening dan nomor KTP itu harus sama, tidak ada yang berbeda. Semoga pinjaman teman-teman bisa di ACC dan bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Jangan lupa bayar pinjaman tepat waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.